Salam saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus, memberkati setiap mereka yang turut di dalam doa pagi maupun doa malam, supaya mereka dipagari Tuhan, dilindungi Tuhan, dan iman mereka semakin bertumbuh, sehingga iman mereka bukan iman yang kosong, namun iman yang sehat, iman yang murni, dan iman yang berisi tentang pengharapan dan kasih dan visi Tuhan diberikan. Supaya setiap kami tidak berjalan menurut kehendak kami dan dunia, tetapi menurut ajaran Tuhan dan melahirkan janji-janji Tuhan yang kami dapat dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau kita melihat kisah daripada Kain dan Habel, mereka sama-sama beriman. Sama-sama beriman, tetapi sama-sama memberi persembahan yang terbaik. Namun kalau kita kemudian melihat bagaimana Kain bisa cemburu, ketika Tuhan bicara kepada Kain, Kain kemudian membunuh, masih tetap melanggar. Itulah namanya iman yang kosong. Yang akhirnya saudara, iman itu tidak punya ketulusan. Iman yang tidak berisi tentang takut akan Tuhan. Iman yang tidak punya visi yang jelas. Itulah iman kosong. Sekali lagi, iman yang kosong itu iman yang tidak takut akan Tuhan. Dan kemudian iman itu tidak punya yang namanya visi pengharapan yang dari Tuhan. Dan iman itu cuma percaya dan menjadi orang yang memikirkan dirinya sendiri. Self-service lah saudara, atau service dan sebagainya. Nah, di sini letaknya kerap kali orang Kristen seperti itu. Sehingga dia tidak membagikan kebenaran firman. Dia tidak membagikan kemurahan kepada orang lain. Dia tidak membagikan kasih dan pengampunan bagi orang lain. Dia tidak membagikan waktunya untuk melayani orang lain, saudara. Dia hanya cuma bisa teori dan datang di gereja saja. Contoh yang kedua kita lihat bagaimana Abraham dan Lot. Ketika dua-dua ini diberkati karena Lot ikut Abraham, tapi Lot gak punya visi. Lot percaya ada Tuhan, sehingga dia mengikuti Abraham. Ketika sama-sama diberkati, timbullah pertengkaran dari dua pekerja masing-masing. Akhirnya rumputnya nggak cukup untuk ternak semakin banyak. Padahal diberkati. Harusnya mesti mengucap syukur karena kekurangan rumput jadi berkelahi. Abraham imannya saudara, iman yang berisi takut akan Tuhan, kembali kepada percaya dengan Tuhan. Dan dia punya visi yang jelas. Sehingga dia datang kepada Lot berkata, Lot, kita kerabat jangan berkelahi. Kamu pilih mana yang menurut kamu baik? Ini orang tua yang nawarkan anak muda. Lot tidak punya visi, saudara. Dia percaya saja sama Tuhan. Akhirnya Lot memilih sendiri, pergi ke kota Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Nah, dari situlah letaknya kemudian mungkin dia diberkati. Satu saat Sodom dan Gomora itu memang kota yang dikatakan Alkitab yang sudah kejahatannya memuncak di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memusnahkan Sodom, namun Tuhan masih mampir di tempatnya Abraham. Dan kemudian Abraham masih mendoakan syafaat untuk Lot, saudara. Karena saudara, Abraham itu punya iman yang takut akan Tuhan. Iman yang berisi, iman yang sehat, iman yang tulus. Dan dia punya visi jelas. Ketika saudaranya mau dimusnahkan, dia berdoa, kalau boleh jangan terjadi. Ketika ada masa kesulitan, dia masih percaya, kamu pilih yang mana? Karena dia yakin imannya itu bukan cuma iman, tapi punya isi, punya visi. Sehingga imannya bukan iman yang kosong, asal percaya Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Lot akhirnya, saudara, terpaksa keluar tanpa membawa barang apapun juga. Istrinya menjadi tiang garam, dua anaknya pun memperkosa ayahnya. Dan kemudian keturunannya bukan menjadi bangsa pilihan. Dan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Lain kalau kita melihat dengan Abraham. Disinilah letaknya saudara, kita harus belajar untuk mengerti. Kalau kita punya iman, biarlah iman itu jangan menjadi Tuhan. Dan janganlah iman itu kosong atau mati. Percaya Tuhan itu memang punya iman. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan berarti menjauhi kejahatan.
Takut Tuhan berarti saudara memulai itu dengan hikmat kita. Hikmat didapat dari mana? Ajaran Yesus Kristus. Ketika kita mengikuti ajaran Yesus, itulah muncul takut akan Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan, melakukan ajaran dengan baik seperti Abraham, seperti Habel, saudara, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai iman itu keluar dari ajaran Yesus. Padahal iman itu, saudara, lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita punya iman terus melanggar ajaran Yesus, berbahaya. Sehingga Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, bahwa kalau kita hanya cuma iman, akhirnya menyembuhkan orang, mengusir setan, bernubuat. Namun kalau kita melakukan kejahatan, padahal dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan mengusir setan terjadi, dalam nama Tuhan melakukan mujizat terjadi, dalam nama Tuhan bernubuat terjadi, berarti dia beriman, tetapi melakukan kejahatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sehingga Tuhan mengusir mereka. Karena mereka adalah angkatan yang jahat. Karena bukan orang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi iman yang berisi itu, saudara, orang takut Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Jangan sampai iman kita menjadi kosong, saudara. Hari-hari terakhir ini, kalau kita lihat iman itu sudah sepertinya Tuhan. Aku sudah beriman pada Tuhan, aku sudah selamat. Aku yakin imanku menyelamatkan aku, percaya. Tapi persoalannya imannya menyelamatkan dia, betul. Tapi iman ini harus takut Tuhan. Iman ini harus kembali kepada ajaran Yesus. Iman ini harus, saudara, membuat dia mulai melakukan kehendak Tuhan. Iman ini harus membuahkan visi. Visi itu apa? Tuhan, aku mau lakukan seperti ini. Kemudian Tuhan kasih visi seperti kepada Ishak. Ketika kepada Ishak, apa yang terjadi, saudara? Bahwa dia mau pergi ke Mesir di tengah kelaparan, tapi Tuhan ngomong jangan. Pergi ke Gerar. Di tengah kelaparan, di tengah krisis, dia menabur dan menghasilkan banyak. Juga kalau kita melihat seorang perempuan, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bukan hanya itu, perwira itu, ya, Tuhan gak usah datang ke rumah, cukup katakan sepatah kata saja, maka itu terjadi. Karena aku pemimpin, aku punya bawahan. Aku berkata bawahanku, pergi. Aku punya atasan. Atasan ngomong seperti itu, aku turutin. Sehingga Tuhan heran, ini iman yang sebesar ini. Berarti saudara, iman itu jangan kosong, jangan kecil. Sebesar ini bukan berkata percaya mujizat, namun menghargai pembuat mujizat. Yaitu Tuhan itu dihargai, saudara. Cukup katakan sepatah kata. Jadi bukan bicara dengan mujizatnya saja. Seperti perempuan itu juga sama. Asalku jamah saja jubahnya. Luar biasa enggak? Berarti dia menghargai Tuhan. Bukan aku percaya imanku percaya doa. Nggak usah jamah nggak apa-apa. Nggak usah datang nggak apa-apa. Beda. Oleh karena itu hari ini saya tidak mengurangi saudara tentang iman saudara kalau akan ditolong Tuhan. Tetapi mari kita perbaiki. Iman kita harus melahirkan visi takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap mereka dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Supaya kuasa kasih Tuhan turun kepadamu. Supaya imanmu bukan hanya untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Tetapi imanmu untuk menghormati, mengasihi Tuhan. Untuk takut akan Tuhan. Sehingga imanmu tidak lagi kosong, tapi punya visi yang jelas. Di dalam nama Yesus. Kalau engkau sembuh, untuk apa itu sembuh? Kalau engkau dipulihkan, untuk apa dipulihkan? Bukan sekedar sembuh untuk berbuat jahat lagi. Sehingga Tuhan berkata, jadilah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan tambah parah. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.